Baik, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada waktu dan kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait bisnis plan PT Future Communication. Sebelumnya, perkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Yang disebut namanya boleh memberikan reaction. Pertama-tama, dari saya sendiri, yaitu Marani Diva. Lalu ada Luh Made Kirana Medawite, Sari Agustina Citra, Muhammad Jaibatul Hamdi, Jihan Bunga Ayuwardani, dan Fatia Nur Alivia A. PT Future Communication bergerak di bidang jasa, produk dan servis yang kami berikan yaitu merupakan audit komunikasi, konsultan, dan media monitoring. Dengan tujuan dapat membantu para UMKM dan perusahaan besar dalam pembentukan reputasi dan citra yang positif. Jasa audit komunikasi yang diberikan dengan harga yang terjangkau untuk para UMKM, terutama bagi mereka yang baru merintis usahanya. Selain itu, PT Future Communication memastikan dapat memberikan kualitas terbaik dengan kecanggihan teknologi yang kami miliki. Kami juga membantu para UMKM kecil agar usaha mereka dapat dipasarkan atau dapat go public dan dapat dijangkau oleh masyarakat-masyarakat yang belum mengetahuinya. Mengapa kami memilih usaha saat ini? Karena audit komunikasi membantu perusahaan agar komunikasi dalam perusahaan berjalan dengan baik, sehingga menciptakan kerjasama tim yang optimal. Kami yakin jasa kami akan membantu para UMKM dan perusahaan dalam pembentukan reputasi dan citra yang positif. Kemudian yang kedua itu ada jasa auditor, konsultan, dan media monitoring juga bukan merupakan jasa musiman, namun jangka panjang dan memiliki targetnya sendiri. Kami melihat peluang yang besar dari usaha kami karena akan selalu dibutuhkan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada marketing plan. Perusahaan kami memiliki target atau goals agar rencana pemasaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang perusahaan kami inginkan. Gambaran rencana perusahaan kami akan melakukan pemasaran dengan cara offline maupun online, agar banyak customer yang mengetahui perusahaan kita Future Communication. Cara yang akan kami lakukan melalui media online yaitu melakukan pemasaran lewat sosial media. Sedangkan pemasaran yang dilakukan lewat media offline yaitu manifestkan ke dalam workshop dan seminar. Kemudian marketing promotion pada PT Future Communication yang pertama itu mempromosikan lewat sosial media, diantaranya membangun brand awareness melalui Facebook. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat mengetahui akan adanya perusahaan PT Future Communication. Yang kedua, adanya branding dengan cara endorse influencer di Instagram. Cara ini sudah banyak digunakan oleh banyak perusahaan, karena feedback-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi website. Website yang dikelola dengan baik akan sangat bermanfaat untuk kegiatan promosi usaha jasa perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada promo. Bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Promosi akan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya. Terakhir, yang kelima, adanya aktivitas perusahaan. Cara ini dilakukan supaya perusahaan mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga perusahaan dapat dikenal lebih luas di kalangan masyarakat. Perusahaan akan melakukan CSR, seminar nasional, dan press conference. Baik, selanjutnya yang tertera di layar saat ini adalah proyeksi cash flow tahunan dari PT Future Communication dari tahun pertama hingga tahun kelima. Berikut rinciannya. Ya, untuk tahun pertama, pemasukan dari perusahaan kami sebesar 65.478.000.000 rupiah dengan pengeluaran 1.869.700.000 rupiah sehingga total pada tahun pertama sebesar 63.647.300.000 rupiah.
Pada tahun kedua, pemasukan dari perusahaan kami sebesar Rp58.616.640.000 dengan pengeluaran sebesar Rp1.451.300.000, sehingga total pada tahun kedua sebesar Rp55.965.340.000. Pada tahun ketiga, pemasukan dari perusahaan kami sebesar Rp65.799.340.000 dengan pengeluaran Rp1.609.900.000, sehingga total pada tahun ketiga sebesar Rp64.189.440.000. Baik, dilanjut ke tahun keempat, pemasukan dari perusahaan kami sebesar Rp75.365.440.000 dengan pengeluaran Rp2.440.300.000, sehingga total pada tahun keempat sebesar Rp72.925.140.000. Dilanjut ke tahun kelima, pemasukan dari perusahaan kami sebesar Rp80.983.140.000 dengan pengeluaran Rp3.735.500.000, sehingga total pada tahun kelima sebesar Rp82.147.640.000. Kemudian bisa kita lihat di sini ada dimensi grafik di mana PT Future Communication mendapatkan peningkatan dari tahun ke tahun, di mana peningkatan itu kebanyakan dari audit komunikasi. Selanjutnya di sini ada penawaran profit bagi investor. Jadi apabila PT Future Communication mendapatkan keuntungan, maka investor juga akan mendapatkan keuntungan tersebut sebanyak 20% dari laba bersih perusahaan. Dengan laba bersih perusahaan di tahun pertama yaitu sebesar Rp63.647.300.000, maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.529.460.000 jika melakukan investasi sebesar Rp200 juta. Lalu bagaimana jika PT Future Communication mengalami kerugian? Jika PT Future Communication mengalami kerugian, maka investor tetap akan mendapat 20% keuntungan dari saldo akhir perusahaan. Sementara 80% akan digunakan untuk biaya operasional. Strategi yang digunakan perusahaan untuk menutup kerugian yaitu dengan menjual kembali sebesar 30% saham yang dimiliki perusahaan kepada investor. Baik, sekian presentasi dari PT Future Communication. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya.